A few moments later. Halo, perkenalkan nama saya Kristi Paulina Pracitana Putika dengan NIM 2314201013. Saya merupakan mahasiswa aktif dari kelas A1 semester 1 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia dengan dosen pengampu Encik Jumliati Lambayang SPD MPD. Pada saat ini saya akan menjelaskan tugas video dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan materi penyakit vertigo untuk tugas ujian akhir semester. Ya, kita masuk dalam materi. Dalam isi makalah tersebut ada materi tentang penyakit vertigo. Apa yang dimaksud dengan vertigo? Vertigo adalah adanya sensasi gerakan atau rasa gerak dari tubuh seperti rotasi memutar tanpa sensasi perputaran yang sebenarnya. Dapat sekelilingnya terasa berputar atau badan yang berputar. Vertigo berasal dari bahasa Latin verter, yaitu memutar. Vertigo termasuk ke dalam gangguan keseimbangan yang dinyatakan sebagai pusing, pening, sempoyongan, rasa seperti melayang atau dunia seperti berjungkir balik. Penyebab utama terjadinya vertigo adalah gangguan keseimbangan. Dalam tubuh manusia, keseimbangan diatur di beberapa tempat, yaitu terletak di perifer atau tepi, dan ada yang terletak sentral atau pusat. Segala penyakit yang memengaruhi sistem keseimbangan, baik perifer maupun sentral, dapat menyebabkan vertigo. Sistem keseimbangan perifer berada di telinga, saraf tepi, dan batang otak. Sementara sistem keseimbangan sentral diatur di otak. Segala bentuk infeksi perdarahan atau tumor dapat mengganggu jalannya sistem keseimbangan. Selain kedua tempat di atas, mata dan anggota gerak atau otot dan persendian juga membantu menjaga keseimbangan, sehingga gangguan pada bagian ini juga bisa menyebabkan vertigo. Sedangkan gejala vertigo biasanya seperti rasa berputar baik tubuh ataupun lingkungan, perasaan melayang, telinga berdenging, mual, muntah, atau keringat dingin. Terdapat faktor yang meningkatkan risiko seseorang untuk mengalami vertigo. Di antaranya adalah berusia di atas 50 tahun, mengalami kecelakaan, memiliki riwayat di dalam keluarga, mengalami stres berat, mengonsumsi alkohol, dan merokok. Beberapa tindakan yang perlu dilakukan untuk mengurangi atau mencegah gejala-gejala vertigo seperti menghindari gerakan secara tiba-tiba agar tidak terjatuh, segera duduk jika vertigo menyerang, gunakan beberapa bantal agar posisi kepala saat tidur menjadi lebih tinggi. Gerakan kepala secara perlahan-lahan, hindari gerakan kepala mendongak, berjongkok, atau tubuh membungkuk. Kenalilah pemicu vertigo dan lakukanlah latihan yang dapat memicu vertigo. Otak akan menjadi terbiasa dan malah menurunkan frekuensi kambuhnya vertigo. Lakukan latihan ini dengan meminta bantuan orang lain. Apakah vertigo berbahaya? Vertigo merupakan gejala yang paling dianggap sepele oleh sebagian orang. Padahal, vertigo biasa sangat mengganggu aktivitas sehari-hari, sehingga menimbulkan bahaya jika gejalanya telah parah. Vertigo sentral adalah jenis vertigo yang disebabkan oleh gangguan pada otak, seperti infeksi, stroke, atau cedera otak. Vertigo perifer adalah jenis vertigo yang terjadi karena gangguan pada saraf atau organ keseimbangan yang ada di telinga bagian dalam. Misalnya, DPPV, penyakit Meniere labyrinthis atau neuritis vestibular. Vertigo perifer merupakan jenis vertigo yang paling sering terjadi. Saat mengalami gejala vertigo, seseorang akan merasa kunang-kunang atau keliengan, hingga lingkungan sekitar terasa berputar saat mengalami hal tersebut. Penderita vertigo mungkin akan kesulitan untuk berdiri atau berjalan, hingga merasa mual. Selain itu, kepala juga akan terasa pusing, gerakan mata abnormal atau nystagmus, tubuh menjadi berkeringat, hingga suara denging di telinga yang disebabkan rasa tidak nyaman. Saat Anda mengalami vertigo dengan gejala seperti yang disebutkan di atas, kemungkinan vertigo juga dapat menimbulkan bahaya seperti terjatuh. Bahaya vertigo yang kemungkinan juga bisa dialami adalah terjatuh hingga mengalami cedera.
Penderita vertigo perlu meningkatkan kewaspadaan saat menuruni anak tangga atau mengambil sesuatu yang memerlukan tangga. Kedua, kecelakaan. Jika Anda sering mengalami vertigo dengan gejala pusing hingga pandangan mata abnormal, namun juga sering berkendaraan sendiri, sebaiknya selalu tingkatkan kewaspadaan agar lebih berhati-hati. Sebab, jika vertigo kambuh saat berkendara, ini dapat membahayakan nyawa Anda dan orang lain. Yang ketiga, gangguan pendengaran. Apabila vertigo disebabkan oleh gangguan pada organ keseimbangan yang ada di telinga, kekambuhan vertigo bisa muncul bersamaan dengan gangguan pendengaran. Gangguan tersebut diantaranya telinga berdenging, penurunan kemampuan mendengar, dan bahkan kehilangan pendengaran. Nah, bagaimana cara mengatasi vertigo dengan mengubah kebiasaan setelah mengetahui sebagai penyebab vertigo pada lansia, dewasa, remaja, dan anak-anak? Selanjutnya terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi gangguan vertigo. Dalam hal ini, Anda bisa mendorong anak untuk mengubah kebiasaan yang dapat memicu vertigo. Selain mengubah kebiasaan, cara mengatasi vertigo juga bisa dilakukan dengan mengonsumsi ramuan herbal. Diketahui terdapat beberapa bahan alami dapat membantu memperbaiki gejala vertigo. Selain mengonsumsi obat herbal dari bahan-bahan alami tersebut, terapi akupunktur juga bisa menjadi salah satu pilihan. Berdasarkan penelitian, terapi akupunktur selama 20 menit dapat membantu mengurangi gejala penderita vertigo. Demikian penjelasan mengenai penyakit vertigo. Mohon maaf jika ada salah penyebutan kata. Terima kasih. Dan jangan lupa untuk teman-teman mahasiswa baru gabung bersama kami Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Sudah dibuka pendaftaran bagi mahasiswa baru yang mau masuk dan gabung bersama kami. Terima kasih. Dadah.